Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan tentang pajak restoran yang beranggotakan saya Sumartini NIM 2020 DP 046, Saya Lilis Setiani NIM 2020 DP 045. Yang pertama adalah pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. Semula, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, pajak atas hotel disamakan dengan restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Akan tetapi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu pajak hotel dan pajak restoran. Yang kedua adalah dasar hukum pemungutan pajak restoran. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kedua, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang mengatur tentang pajak restoran. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. Dan yang keempat, Keputusan Bupati atau Wali Kota yang mengatur tentang pajak restoran sebagai aturan pelaksana Peraturan Daerah tentang atau pajak restoran pada kabupaten kota. Yang objek pajak restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Yang termasuk objek pajak restoran adalah 1 rumah makan, 2 kafe, 3 bar. Yang bukan objek pajak restoran adalah 1 pelayanan usaha jasa boga atau catering. Yang kedua, pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah, misalnya saja tidak melebihi 30 juta per tahun. Yang keempat adalah subjek pajak dan wajib pajak restoran. Subjek pajak merupakan konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran, sedangkan wajib pajak adalah pengusaha restoran. Subjek pajak dan wajib pajak pada pajak restoran tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan restoran merupakan subjek pajak yang membayar atau menanggung pajak, sedangkan pengusaha restoran tidak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen atau subjek pajak. Dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak restoran. Yang pertama, dasar pengenaan pajak restoran merupakan jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Yang kedua, tarif pajak restoran merupakan tarif pajak yang ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah, kabupaten, atau kota yang bersangkutan. Yang ketiga adalah perhitungan pajak restoran. Pajak terutang sama dengan tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak atau tarif pajak dikali jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Yang keenam adalah masa pajak, tahun pajak, saat terutang pajak, dan wilayah pemungutan pajak restoran. Yang pertama, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati atau wali kota. Yang kedua, tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 tahun takwim kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Yang ketiga adalah saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat terjadi pelayanan di restoran atau rumah makan. Yang keempat adalah pajak restoran yang terutang dipungut wilayah kabupaten atau kota tempat restoran berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten atau kota yang hanya terbatas atas setiap restoran yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya. 7 yaitu pengukuhan, pendaftaran, dan pendataan. Yang pertama yaitu pengukuhan wajib pajak. Wajib pajak restoran wajib mendaftarkan usahanya kepada bupati atau wali kota, dalam praktik umumnya kepada Dinas Pendapatan Daerah atau kabupaten atau kota, dalam jangka waktu tertentu, misalnya selambat-lambatnya 30 hari sebelum dimulainya kegiatan usaha, untuk dikukuhkan dan diberikan nomor pokok wajib pajak daerah. Jangka waktu ini sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh bupati atau wali kota di mana pajak restoran dipungut. Yang kedua yaitu pendaftaran dan pendataan. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan. Kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap, serta mengembalikan kepada petugas pajak. Selanjutnya, petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai
sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD. Yaitu penetapan pajak restoran. 1. Cara pemungutan pajak restoran. Pemungutan pajak restoran tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak restoran tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Yang kedua yaitu penetapan pajak restoran. Pada beberapa daerah, penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Yang ketiga yaitu ketetapan pajak. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, bupati atau wali kota dapat menerbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, dan surat ketetapan pajak daerah nihil. 9 yaitu pembayaran dan penagihan pajak restoran. Yang pertama, pembayaran pajak restoran. Pajak restoran terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah. Misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak restoran ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Yang kedua yaitu penagihan pajak restoran. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota. Pembatalan, pengurangan, ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi. Membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dalam menerbitkannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Yang kedua, mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar. Yang ketiga, mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang jika sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan dan bukan karena kesalahannya. Keberatan dan banding. Yang pertama, keberatan. Keberatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang pajak restoran dimaksud. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pajak untuk membayar pajak restoran dan pelaksanaan penagihan pajak restoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua yaitu banding. Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Apabila pengajuan banding diterima sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak bila ada dikembalikan kepada wajib pajak dengan ditambahkan imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Pembukuan dan pemeriksaan pajak restoran. Yang pertama, pembukuan. Wajib pajak restoran dengan peredaran usaha tertentu umumnya 300 juta per tahun ke atas wajib menyelenggarakan pembukuan yang menyajikan keterangan yang cukup untuk menghitung harga perolehan, harga jual, dan harga penggantian dari penjualan makanan dan atau minuman. Yang kedua yaitu pemeriksaan pajak restoran. Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota atau pejabat yang berwenang. Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan, serta harus memperlihatkannya kepada wajib pajak yang diperiksa. Bagi hasil pajak dan biaya pemungutan pajak restoran. Bagi hasil pajak restoran, khusus pajak restoran yang dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa di wilayah daerah kabupaten tempat pemungutan pajak restoran. Hasil penerimaan pajak restoran tersebut diperuntukkan paling sedikit 10% bagi desa di wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan. Biaya pemungutan pajak restoran. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan pajak restoran, diberikan biaya pemungutan sebesar 5% dari hasil penerimaan pajak yang telah disetorkan ke kas daerah, kabupaten, atau kota. Alokasi biaya pemungutan pajak restoran ditetapkan dengan keputusan bupati atau wali kota. Kadaluarsa penagihan pajak dan penghapusan piutang pajak restoran. Kadaluarsa penagihan pajak restoran. Hak bupati atau wali kota untuk melakukan penagihan pajak restoran kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Penghapusan piutang pajak restoran. Piutang pajak restoran yang penagihannya sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
Penghapusan piutang pajak dilakukan oleh bupati atau wali kota berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten atau Kota. Kewajiban pejabat, ketentuan pidana dan penyidikan pajak restoran. Kewajiban pejabat yaitu setiap pejabat yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota untuk mengelola pajak restoran dilarang memberitahukan pihak lain tentang segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan oleh wajib pajak kepadanya dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Ketentuan pidana, wajib pajak restoran yang karena sengaja atau karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar, tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidanakan dengan pidana penjara atau kurungan dan atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyidikan pajak restoran. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah, kabupaten atau kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak restoran, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.